Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiatu Nasution dari kelas 12 I4. Di sini saya akan menceritakan naskah monolog yaitu Bandot. Rembulan para penghuni lapas tentang kebutuhan kemanusiaan lembaga permasyarakatan. Dulu namanya Bui atau penjara. Kemudian dihaluskan menjadi rumah permasyarakatan. Maksudnya supaya lebih manusiawi, supaya kita tidak kekeh. Kita yang diseret ke penjara menolak tegas diperlakukan seperti barang, apalagi binatang. Kita tetap manusia, anggota masyarakat yang punya hak dan kewajiban sama dengan mereka. Hanya saja kita sementara dibekukan. Seperti anak sekolah, kita dianggap ketinggalan kelas. Mereka paksa kita mengulang pembelajaran hidup bermasyarakat. Diharapkan kalau sudah waktunya kita dituang lagi ke periuk masyarakat, kita harus lebih waras. Maksudnya, ya agar setelah tamat latihan di rumah permasyarakatan ini kita tidak bertambah gokil, walau sudah bersentuhan dengan para maha guru yang menurut mereka pengidap virus bejat. Mau mereka kita berubah jadi santun, kita diharapkan tidak lagi menggonggong, menggarong, merongrong warga baik-baik seperti mereka itu. Apa jaminannya? Ya, kagak ada. Ini bukan urusan utang piutang yang pakai karena menurut mereka kita sudah mengganggu. Bukan dibuang, hanya turun mesin. Ya, pasti akan dikembalikan ke habitatnya. Penjara bukan neraka tujuan, tapi bengkel represi mental saja. Di lapas kita tetap manusia yang tidak boleh digodok dalam kawah canda di muka. Sebab kita bukan jabang tutuka. Kita hanya sedang latihan mengeja hak orang lain dan memenuhi seluruh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Janjinya kita akan diperlakukan secara manusiawi, supaya kita ingat kita ini manusia, bukan raksasa, bukan binatang, bukan setan atau iblis. Api si unyil. Betul si unyil, jangan tertawa. Kita semua di sini semua dianggap si unyil lapas. Hanya memanjakan segelintir dari kita dengan melirihkan suara hotel prodeo ber-AC, wira swasta dalam pabrik narkotika, in-house jaringan narkoba internasional. Asal ada duit loh, jangan takut bilang diskriminasi, itu bukan fitnah, fakta. Di sini ada orang media. Tidak. Ada yang teriak, ya, oh tentu saja, termasuk kebutuhan dasar kita para penghuni lapas. Sebagai manusia normal, kata yang tetap akan dipenuhi. Makan, minum, serta kebutuhan rohani kita yang mendasar harus dipenuhi. Ada yang teriak usul, ya, apa? Siapa itu? Keras sedikit. Ketawa. Ya iyalah, termasuk kebutuhan set kita. Ada yang protes. Loh, itu kan manusiawi. Mereka harus mengerti bahwa seks adalah bagian mendasar dari kebutuhan manusiawi yang normal. Bukan hanya manusia bebas. Manusia yang sedang dihukum pun bahkan lebih-lebih lagi kita. Sangat amat sangat sekali memerlukannya. Ya, tidak. Itu punya pengalaman. Jangan malu-malu dong, sini bagi ilmunya. Mau mendekati yang tadi bicara, tapi seorang menariknya. Ya, apa, bagaimana? Apakah usaha untuk memberikan kesempatan pada penghuni rumah permasyarakatan untuk menyalurkan kebutuhan biologis kita wajar? Oh begitu, jadi kebutuhan seks kita apa? Lebih kencang dong, kagak ada yang dengar. Oh begitu, jadi siraman batin doang. Biasa. Oh, jadi memenuhi kebutuhan batin kita, siraman batin akan memberikan masukan yang baik pada jiwa kita. Tapi apa? Tapi minus nafkah batin kita.
Ceka, semuanya setuju atau tidak? Membentak. Setuju tidak? Ribut. Hei, tenang, satu-satu ngomongnya. Tenang. Setuju. Tidak. Jadi tidak setuju. Tenang dulu. Saya jadi langsung ingat kepada Abang Bandot. Dia kan dapat bonus 10 tahun karena membunuh majikannya. Ketika keluar dari penjara, Abang sama sekali berubah. Dari orang yang brutal, Abang berubah menjadi manusia putih, sabar, alim, dan bijak. Kata Abang, ia tidak kepingin mengulang hidup di dalam penjara dengan alasan apapun. Baginya, hukuman yang paling berat adalah berpisah dengan istrinya. Abang ngaku hampir bunuh diri di penjara karena tak kuat pisah dengan istrinya. Abang baru tenang setelah pulang berkumpul lagi dengan istrinya. Ada yang teriak memberi komentar. Betul, itu berarti Abang Bandot meskipun pembunuh berdarah dingin, tapi dia tetap manusia biasa yang memerlukan nafkah batin istrinya di penjara. Jadi, kalau lapas betul-betul serius, mau manusiawi, tidak cukup hanya janji-janji memberi siraman batin setengah-setengah yang diincir-incir. Kita sudah biasa tidak makan, tidak ngopi, tidak ngerokok, tapi kita bisa mati berdiri kalau tidak ketemu istri. Kalau rumah permasyarakatan mau manusiawi, tidak cukup hanya ngasih siraman batin, tapi mutlak harus komplit, termasuk nafkah batin kita. Tepuk tangan seru. Tenang, jangan tepuk tangan dulu, ada terusannya. Mau dengar lanjutan cerita Abang Bandot? Dengerin begini, karena sekarang kebutuhan rohani komplit, para penghuni rumah pemasyarakatan sudah diperhatikan, dijamin akan dipenuhi. Abang Bandot tidak takut lagi di penjara. Belum lama ini sudah bunuh orang lagi, satu keluarga sekaligus. Demikian naskah monolog saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.